saat ada sholat asar. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Hubairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Iya. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbamu. Seketika kau Iya, pergi tanya ada teman dari dan gambarnya kayak mengikat terus dia kayak pas dia Alifa begini, Aisyah, romantisnya cintamu kalau Alifa dengan begini sama. Nabi. Dengan baginda kau pernah main Oh ini Alifa lari-lari, nggak ada. selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang Jelek ya? kasih Ayo aku pakai tuh. Halo, Halo. halo. Ya, mau boleh dicek ini nggak apa audionya? Udah. Ada pakai apa yang coba lihat dia kayak izin bang itu bisa lepas. سحر بيدي الهالة للصفا. Iya, kalau mereka orang udah balas sih. Ustaz tolong nih. Jadi kalau masuk dia apa ya kakak luar. بالفضل أهل الوفاء. كمن سكيم بحازة. Kau ulang nih. Berarti masih ke satu WA. Saya bisa balas statusnya merah. وكم به تصان من عبد المصطفى. كمن سكيم بحازة وقتنا على شفاء.
Masar. من عبد بالمصطفى Harus berjudi. Ini saya yang Harus berjudi. Itu mana tuh? Malah ini terdagang pengaman. Itu di kaca. kata dulu. وقت Dia terlalu lama السحر بيدي Mama tadi, mama kan الهالة للصفاء Siap. وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء telah lahir cahaya Mikrofonnya dong. penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri Matikan kak. pujaan hati Matikan. Audio sama videonya kak. كمن سكيم بحازل وقتنا على شفاء وكم به تصال من عبد بالمصطفى Udah kak. Diam kak. ثم أمي Mikrofon. حبي من أول حياتي وهمه همي اللي كتر إرهادافرها في sudah. Baik, bagi teman-teman, ada pemberitahuan. Sebentar lagi kita mau mulai. Mohon teman-teman Mikrofonnya. آمن لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت حملي جبال آمن لها تمثال اللي كتبت كلبها فوق الخيال آمن لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Jadi bagi teman-teman Sudah. sekali lagi ada pemberitahuan bahwa mohon bagi teman-teman untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu supaya tidak terlalu ramai. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهمه همي اللي كتر Kenalin dulu nih ya siapa kita dari Kak Ana dulu kali ya. Iya. Kenalkan saya Ana Dan kenalkan saya Alifa. Hari ini kita bakal jadi MC untuk acara silaturahmi di rumah terus bareng Telkomsel yang pastinya bersama Anissa Rahman dan Oka. Iya dong, tentunya seperti itu. Alifa mau tanya-tanya nih, gimana pengalamannya stay at home? Ini Udah bukan sampai stay beberapa home, bulan di sini, apalagi ini Hampir. work from home ya Iya. di Telkomsel. tapi untuk ini ya nggak jadi WFH, langsung di Work from office-nya office nih. kalau ini namanya ya. Bukan WFH lagi. Iya. Tapi bagi teman-teman kan masih WFH kan? Ini Masih. buktinya kita pertemuan virtual. Cukup kita aja yang ada di office. Teman-teman Yang lain harus di tetap rumah ada stay at aja. home gitu. Terus Diingetin NSP-nya aja. oh iya boleh. Nah, untuk teman-teman, karena hari ini acaranya bersama Anissa Rahman dan Oka, jangan lupa aktifkan NSP Aisyah istri Rasulullah. Caranya ketik AIRKX, kirim ke 1212. Jangan Iya. lupa Alifa. Jangan lupa ya sekali lagi. Kode NSP lagu Aisyah istri Rasulullah AIRKX ya. Kirim ke 1212. Dan apa aja sih Kak? Aku pengen tahu loh, kan Kakak kan kerja di Telkomsel ya, sedangkan aku masih mahasiswa nih. Aku pengen tahu Telkomsel tuh produknya apa aja? Produk perdananya. kartu perdana nih. Heeh. Kalau untuk prabayar dan pasca bayar tuh ada 4 kartu perdana. Yang apa tuh? pertama itu untuk kartu AS, kartu simpati, kartu loop, dan juga kartu halo. Oh, berarti ada 4 ya? Iya, bener Simpati, kartu AS, loop, dan kartu halo. Iya. Oke, sekarang Jadi Alifa Alifa- ternyata punya 4 ya Alifa Telkomsel. bebas pilih yang mana. Bebas, asik nih. Benar banget. Kalau dalam HP kan ada 2 kartu SIM. Nah, bisa dong dikasih beda-beda gitu nomornya. Boleh. Terus apa aja sih aplikasi yang ada dihasilkan Telkomsel? Nah, hari ini nih kan kita streaming nih. Selain di YouTube Telkomsel Amboina nih Alifa, kita juga live streaming di aplikasinya Telkomsel. Tahu nggak namanya? Apa tuh? Aku nggak tahu. Aplikasi Maxstream Channel for You. Oh, jadi teman-teman nih pakai aplikasi Maxstream Channel for You. Oh, Boleh. Selain di YouTube kan, boleh juga di aplikasi selain Maxstream. YouTube ya. Wah.
banyak juga produk dari Telkomsel. Nah, kita juga di sini dalam acara silaturahmi terkoneksi dalam satu aplikasi yang namanya aplikasi CloudX milik Telkomsel. Apa tuh Kak aplikasi CloudX? Aplikasi CloudX adalah cloud-based communication yang dapat menghubungkan kita dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Oke, paham. Nah, jadi Alifa boleh nih pakai CloudX juga. Apa kelebihannya? Udah tadi dijelaskan ulang. Itu lebih sekali ya tentunya. Iya. Kita bisa FaceTime gitu sama orang-orang meskipun nggak Boleh. ketemu langsung gitu. Apalagi di era pandemi ini bener nggak usah banget. nyentuh gitu. Iya. Sekarang apa-apa insecure Bukan- kalau mau bukan- ketemu ya, kita Terus kita batuk dikit orang-orang udah lihat kita Bener insecure banget. sendiri tiba-tiba. Jadi Kayak seolah-olah Alifa habis nyuri uang satu negara gitu ya. pakai CloudX. Iya benar. Batuk-batuk bersin aman ya. Orang Nggak ada nggak takut sama masalah. kita. Kayak insecure gitu. Lagu Aisyah itu coba sedikit dong. Suaranya bagus kok. Alifa boleh nyanyi lagunya Rasulullah. Mau jadi istrinya Rasulullah. Rasulullah siapa nih? Iya ya. Udah ada ya. Nanti yang lain nggak bisa nih. Nggak bisa deket-deket lagi sama Pak. Menjauh. Kegiatan aktivitas kita kebanyakan hanya di rumah aja, nggak bisa keluar, nggak bisa ngabuburit, kita nggak bisa, bahkan sholat tarawih pun itu dianjurkan di rumah, ibadah dianjurkan di rumah. Jadi Sedih banget pasti. gimana perasaannya? Sedih nggak bisa kumpul bareng Kegiatannya teman-teman, apa aja? nggak bisa silaturahmi, nggak bisa ngabuburit bareng teman, nggak bisa tarawih bareng teman juga, teman hidup mungkin. Alifa Kaget aku shock tiba-tiba tahun hidup ya. karena Emang semua ada? dibatasi. Oh iya benar. Dibatasi. Iya benar, aku juga di rumah aja. Dari bulan puasa, hari pertama sampai hari terakhir aku di rumah aja. Ibadah di rumah, buka puasa di rumah, sahur di rumah tentunya. Sama Sendiri? keluarga. Enggak dong, sama Oh. keluarga. Selain sendiri, Meskipun mungkin ada yang mau temani gitu. belum. Mungkin kakak yang mau temani boleh. Oh boleh. Nanti lah. next time. Lebaran juga rasanya beda ya. Kalau di sini gitu ngerti banget. Kita kalau di rumah ya stay at home, physical distancing. Kita nggak boleh terlalu banyak bertemu dengan orang. Menghindari bersentuhan. Cila, Bukan. menghindari bersentuhan. Bukan
bukan muhrimnya. bukan muhrim. Jadi yang muhrim boleh lah. Ya nggak gitu juga, tetap aja kalau dia Oh. carrier corona terus kita sentuh meskipun muhrim gimana ya? Nggak mungkin kita sentuh ya. Ya makanya itu teman-teman yang ada di rumah semoga tetap sehat selalu Amin. ya, jaga kesehatan, jaga diri tentunya. Jangan lupa selalu cuci tangan. Jaga Kalau jarak. jaga jarak kalau setelah keluar ya, mungkin kalau pulang Langsung mandi, langsung mandi. Jangan sentuh apa-apa, langsung mandi. Terus baju yang tadi kita pakai langsung aja direndam. Yang malas nyuci nih. Yang malas nih. Nah ini Alifa mikir nih, Alifa kan akhir-akhir ini sering keluar. Serius deh, cucian Alifa tuh menggunung. Malas kan? Bukan malas ya, karena belum sempat, karena habis keluar lagi gitu. Jadi menggunung. Akibatnya habis keluar terus direndam, dicicil. Ya. Kalau Kak Ana apa yang paling dirindukan dari bulan Ramadan? Yang Ya, pastinya tentunya kalau seumpama nggak ada corona nih, apa yang sangat yang pastinya kumpul sama teman-teman. Terus bukber ya? bukber. Buka bersama. Aduh. Setiap hari tuh ada aja. Ada aja, apalagi yang berat sih iurannya. Iya. Tapi berkat corona ini uang kita aman. Tersimpan rapi. Tersimpan rapi. Ada positifnya juga Iya. sebenarnya. Karena kita jarang keluar, uang kita juga aman. Tapi nih Alifa tanya, aman-aman di rumah gini nggak ada godaan buat gojek makanan atau nggak ada. Shopee enggak, serius. Serius. Wah, aman. Di rumah aja berarti aman nih simpanannya. Masih save uangnya dengan Buat baik. disimpan untuk masa depan yang lebih baik Masa lagi. depan bagus, contoh yang bagus. Nanti Alifa contoh ya. Oke, sip. Lock aja dulu. Lili. Habisin yang di atas masih gak mau kali. Halo. 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 Iya, halo. Masuk nggak kak suaranya? Masuk Kak. Iya. Halo, selamat datang. Sekali lagi bagi yang baru datang, kita mau mengingatkan, kita mohon untuk mengaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya, supaya tidak Mengganggu yang lain jalannya juga. Iya. jalannya acara ini. Nanti pasti akan ada saatnya untuk mengaktifkan mikrofonnya, yaitu di sesi tanya jawab. Tanya jawab sesi Iya, kuis. betul. Jadi teman-teman harus dengar benar-benar nih percakapan kita hari ini. Karena semuanya akan muncul nih. Sesi tanya jawab. Iya, benar banget. Datang. Lah, desa bilang apa? Dan tentunya kuisnya ada hadiah nggak kak? Ada dong Alifa. Apa tuh tentunya. kuisnya? Dan Apa hadiahnya? transfer lo ke saldo link aja. Saldo link aja. Jadi Wah, yang lumayan tuh. hari ini ikut nih di acara ini teman-teman Remas Maluku dengerin bener-bener nih percakapan kita. Biar dapat apa Liva? Saldo link aja. Tinggi mic-nya. Takut ini nggak scroll, soalnya aku kan nggak mau HP. Teks ya Kak. Takutnya ini lupa. Kak Ustadz suara Kak.
kita pakai ini. Kita bukan. Sudah bisa latihan, sudah ini. Rempeni tapi pas sudah Oh, lewat situ. Sebelumnya kita ingatkan dulu nih sama teman-teman Remas yang baru gabung. Kalau nggak ada kepentingan buat diminta bicara, tolong di nonaktifkan mikrofonnya. Nanti akan ada saatnya mengaktifkan mikrofonnya, itu di sesi tanya jawab. Yang tentunya sesi tanya jawab itu berhadiah. Hadiahnya apa? Saldo link aja, Liva. Mantap. Jadi mohon untuk sementara waktu ini dinonaktifkan terlebih dahulu ya mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya acara. Karena ribet juga sih kalau sekitar berapa orang nih di sini? Ratusan 50 kayaknya, ratusan. lebih ya. Iya, Jadi ratusan kayaknya, kalau sama-sama diaktifkan mikrofonnya, rame dong. Rame berisik banget nih. Kita dengerin siapa di sini? banget nih. Iya, jadi mohon supaya lebih tenang Iya. dan acara ini supaya lebih hikmat, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Mikrofonnya. Tapi nih Kana, aku tanya, selama beberapa hari atau beberapa bulan ini stay at home, pernah nggak ngerasa bosan? Pernah lah pastinya, Pasti Liva. ngerasa Udah bosan. Kangen biasa, sama teman-teman. udah biasa keluar, Tiba-tiba nongkrong bareng, tiba-tiba stay home. Lemes banget yang itu pastinya. Yang Alifa takutkan nih Bosan. kalau semuanya sudah kembali normal, pulih dan vaksinnya sudah ditemukan, kemudian kita sudah bisa beraktivitas secara normal, Alifa jadi ansos, antisosial, Antisosial jadi ya. lupa segalanya kamu siapa gitu. Pura-pura amnesia. Pura-pura amnesia, bukan pura-pura lagi, emang udah lupa karena saking lamanya kita nggak terkoneksi, nggak bertemu langsung. Kalau ketemu manusia takut Yeah. Pura-pura lupa ini kan sama sama manusia. Oh, kalau itu nggak bisa lupa. Iya. Itu nggak bisa lupa. Iya. Nah, libur kali ini berarti Alifa nggak ya berangkat, nggak pergi ke luar kota, kembali ke asalnya gitu, ke Jawa? Kembali ke asalnya. Oh iya, asal saya di Jawa, di Malang tempatnya. Ya nggak bisa dong. Karena terbatas ya dari segi akomodasi kan udah dibatasi. Bener banget. Jadi, supaya menjaga keselamatan diri juga menjaga keselamatan orang lain, tentunya kita harus menerapkan keamanan. Menerapkan keamanan. Polisi Menerapkan kali. safety first ya. Iya. Supaya kita nggak kena corona sebisa mungkin, janganlah sampai kena corona kayak gitu. Kita nggak tahu kita itu kena di mana. Jangan-jangan kita kenanya di perjalanan. Nggak ada yang tahu, Boleh, bonus boleh. gitu loh. Oh, berarti tahun ini Alifa nggak pulang kampung ya? Nggak pulang kampung. Terus di sini Alifa lebarannya sama siapa? Sama keluarga. Oh, ada keluarga kecil. Oh, keluarga kecil. Waduh, udah belum ya. Belum bersuami, merit, maksudnya belum merit. keluarga kecil tuh ayah, ibu, adik kayak gitu. Ah, Kalau kirain- keluarga besar kan ada nenek, kakek kayak gitu. Oh, gitu. Nah, Kirain kalau Kak Ana gimana? Nah, kalau Kak Ana kan sudah lama nih stay di sini. Jadi ya aman-aman aja, nggak perlu pulang Kampungnya di mana? Ya, di Oh, kampungnya di Ambon. Ambon. Bukan kampung lagi. Berarti nggak pernah ngerasain gimana rasanya seperti mudik gitu ya? Pernah sih, tapi dulu banget. Masih bocil, iya, Dan masih itu bocil. kemana? Iya, Dan itu itu kemana? ke kampung halaman. Di mana tuh? Mana ya? Banda nih.
Nira pastinya. Jadi di sini ada kumpulan teman-teman Remas Maluku. Ada Ambon, Banda, Namlea dan lain-lain khusus Maluku. Jadi Alifa yang mau kenalan nih boleh sama teman-teman Remas mungkin. Ya, salam kenal, saya Alifa. Nanti kita kenalan secara pribadi ya. Mantap. Waduh, mantap nih Alifa. Iya, kasih ya. Kak, di ini yang ada konfirmasi Ustad. Coba tolong bicara. Ya astaga. Gimana? Ya. Ada suara. Nanti kode aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat lovers muslim dan muslimah? Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ana. Saya Alifa. Nah, alhamdulillah hari ini hari yang kita tunggu-tunggu datang juga loh Alifa. Karena ada acara silaturahmi di rumah terus terhibur bersama Anissa Rahman dan Oka. Pastinya disupport oleh Telkomsel dong. Disupport oleh Telkomsel. Bener Alifa. Oke, biar berkah acara ini, yuk kita sama-sama buka dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, program ini spesial juga, Liva. Selain kita silaturahmi bersama Anissa Rahman dan Oka, kita juga ditemani sama teman-teman Remas Semaluku. Sebelumnya, maka dari itu kita sapa dulu teman-teman Remas Semaluku nih. Assalamualaikum teman-teman. Alam. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman Remas. Nah, Alifa, tahu nggak? Hari ini selain kita live streaming di YouTube Telkomsel Amboina, kita juga live di aplikasinya Telkomsel Max Stream Channel for you. Keren banget ya kak ya. Bener banget. Nah, tadi kan kita dengan bacaan basmalah biar lebih berkah lagi. Yuk kita dengerin tilawah dari teman kita Nasyila saat minggu. Kepada Naysila, kami persilahkan. Assalamualaikum Mukti Rara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل Masa aku senyum-senyum sendirian? Kenapa kamu tantangan itu? Biar kata utang putih. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya suaranya ya. Adem banget loh suara-suara kita dari Banget loh Alifah. Oh ya teman-teman Remas Maluku. Hari ini selain dari teman-teman Remas Maluku, hadir juga Bapak Muhammad Irjan selaku manajer Brands Ambon. Nah, kita sapa dulu nih Pak Irjannya, Kak. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selain Pak Irjan hari ini ada siapa lagi, Alifah? Selain Pak Irjan, hari ini ada tamu kita yaitu Ustadz Arsal Tuasikal. Nah, kita sapa juga nih Pak Ustadznya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, sepertinya Pak Ustadz belum gabung bersama Iya, kita sepertinya nih. Pak Mungkin Ustadz belum gabung bersama waktu kita. sholat mungkin ya, jadi Iya, Pak Ustadz mungkin belum lagi bisa sholat gabung asar bersama. ya? Iya, Karena bener sekarang juga banget. bertepatan dengan sholat asar. Nah, iya bener banget Baik. nih. Pak Irjan,
Lebaran tahun ini terasa berbeda sekali dengan Lebaran tahun kemarin. Ya, salah satu perbedaannya adanya kegiatan silaturahmi di rumah terus terhibur sama Anissa Rahman dan juga Kak Oka. Tentunya disponsori oleh Telkomsel. Ambon. Ya, dan juga teman-teman Remas Maluku tentunya. Iya, bener banget Alifa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, dimohon kepada Bapak Irjen untuk memberikan dua patah kata. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, yang saya hormati Bapak Ustaz yang mungkin lagi sholat ya, sholat Iya. di sana. Iya. Kebetulan saya lagi ada di Makassar sehingga ada mungkin jadwal sholatnya agak berbeda. Di sini baru azan ya. Ya, terkait dengan acara kita hari ini di tengah kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 ini memberikan kita pelajaran banyak hal terkait baik itu kita harus menjadi hidup seperti apa, kita beraktivitas seperti apa, termasuk apa yang sedang kita lakukan hari ini, itu adalah bagian dari aktivitas baru kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Telkomsel terus mendukung aktivitas dari pelanggan dan masyarakat khususnya yang ada di Maluku bahwa kehidupan harus tetap berjalan apapun caranya. Nah, ini menjadi salah satu cara-cara baru di mana semua aktivitas kita yang semuanya awalnya offline ini kita menjadi lebih banyak ke online. Begitu pula dengan silaturahmi kita sekarang ini tentunya akan banyak tersita waktu kita melalui daring atau online ini. Nah, harapannya nanti aktivitas-aktivitas kita nanti akan banyak didukung oleh jaringan Telkomsel, di mana jaringan ini kita sudah tersebar di mana-mana, sampai di pelosok-pelosok pulau di Maluku. 4G kita sudah kita sebar di banyak tempat. Mudah-mudahan ini insya Allah akan tetap bisa terjalin silaturahmi walaupun secara daring. Ini tentunya akan menjadi hal yang baru buat kita semua. Mungkin banyak orang merasa masih belum sreg dengan kondisi sekarang, tetapi ternyata kita tidak punya pilihan seperti istilahnya kita harus memaksakan diri untuk bertemu. Ternyata dengan kondisi online pun kita sudah bisa mengakomodir itu. Yang mungkin akan banyak kehilangan adalah momen-momen Lebaran di mana kita banyak mengunjungi orang atau dikunjungi oleh kerabat. Itu yang mungkin agak sedikit hilang. Tapi itu akan terobati begitu pandemi ini akan lewat. Nah, kondisi sekarang adalah kita akan banyak bersilaturahmi dengan secara online. Nah, inilah yang mungkin bagian atau salah satu cara kita menjalani new normal itu. Mungkin kita semua sering mendengar istilah new normal. New normal itu adalah kondisi normal yang baru, di mana kita akan menjalaninya dan kita akan melewati nantinya. Nah, dengan kehadiran mungkin yang gestarnya adalah Anissa, harapannya itu bisa menjadi hiburan juga buat kita, sekalian kita juga bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di pelosok
pelosok negeri yang ada di Maluku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini tetap bisa berlangsung baik dan ini akan bisa berlangsung nantinya ke depannya akan ada lagi dan teman-teman bisa lebih terhibur dan intinya silaturahmi tetap terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, terima kasih ya Pak atas sambutannya. Iya, Alifa. Baik. Nah, Alifa kita sapa dulu nih teman-teman Remas kita. Apa masih semangat? Tentunya, ayo kita sapa. Hai teman-teman Remas Maluku. Apakah masih semangat nih? Semangat dong pastinya. Alhamdulillah. Keren banget nih. memang ya. Bener Alifa. Alifa, tahu nggak? Acara ini kita semua terkoneksi dalam satu aplikasinya punya Telkomsel. Tahu nggak nama aplikasinya? Apa tuh aplikasinya Kak? Aplikasi CloudX loh. CloudX. CloudX. Yap. Wih keren banget. Banget dong. Kamu tahu nggak aplikasi CloudX itu apa? Belum tahu Kak. Jadi CloudX ini adalah cloud-based communication yang dapat menghubungkan kita dalam satu waktu yang sama meski berbeda tempat. Wah, meskipun kita nggak ketemu langsung, tapi kita bisa FaceTime ya. Boleh Jadi kita banget. bisa maaf-maafan dong. Pastinya. Iya. Mau maaf-maafan sama siapa nih Alifa? Sama yang ada di masa lalu. Ya, keren banget. Nah, ngomong-ngomong masalah maaf-maafan nih Alifa. Pas banget hari ini tausiah kita dengan tema Saling Memaafkan akan dibawakan oleh Ustadz Arsyal Tuasikal. Iya. Karena berhubung Ustadz Arsal Tuasikal belum masuk, maka dari itu kita langsung saja masuk ke sesi quiz ya. Boleh nih. Quiz berhadiah tentunya. Hadiahnya apa nih Kak? Saldo link aja. Saldo link Alifa, aja. Alifa udah punya aplikasi link aja belum? Belum Kak. Nah, jadi yang belum ada aplikasi link aja, segera download dong aplikasi link aja. Karena nanti transferannya tuh via aplikasi link aja. Oke, sebelum kita masuk sesi quiz tanya jawab nih Kak, ada tanya nih tentang bintang tamu kita, Kak Anissa Rahman dan juga Kak Oka. Kan mereka nanti akan membawakan lagu Aisyah istri Rasulullah. Bener. Berhubung juga dengan NSP. Nah, Iya. gimana kalau Alifa pengen mengaktifkan NSP? Nah, sekarang Alifa angkat HP-nya Alifa dan teman-teman lainnya juga segera Gimana aktifkan NSP Aisyah istri Rasulullah, yaitu ketik AIRKX kirim ke 1212 atau yang lebih mudah nih tekan bintang 121 bintang 405 pagar. Oke, sekali lagi ya. Ketik Iya. AIRKX SMS ke 1212. Baik. Kami barusan mendapatkan informasi kalau Ustadz Arsal Tuasikal sudah masuk ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu nih Pak Ustadznya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah sudah tersambung? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik ya. Kalau begitu Kita langsung saja ya. Kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ustadz Arsal Tuasikal dengan judulnya Saling Saling Memaafkan. Memaafkan. Baik, kepada Ustadz kami silahkan. Kita satu dah. Ambil satu. Udah? Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tersambung ya. Iya, syukur banget.
Kepada Pak Ustadz kami persilakan untuk tausiahnya. Berapa lama tausiahnya nih? Diperbolehkan 15 sampai 20 menit Pak Ustadz. Baik. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, sore ini kita bisa ketemu bersilaturahmi walaupun secara virtual dalam situasi yang baik, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19 kita bisa bertemu walaupun dengan media online tanpa jasad kita bertemu. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita yang telah mewariskan banyak sekali ilmu dan hikmah Bayam kepada putih kita juga. untuk Sudah. mengelola urusan dunia dan mempersiapkan urusan akhirat. Tema sore ini adalah memaafkan ya. Iya Pak Iya, Pak Ustadz. Satu saat saya bertemu dengan seorang profesor. Beliau mengajarkan kami beberapa kajian soal advokasi dan mediasi. Nah, beliau namanya Profesor Ahmad Gunaryo, juga sangat terkenal di dunia internasional akan mediasi. Nah, dalam pengajaran beliau mengatakan di beberapa kampus internasional di Inggris maupun di Amerika ada profesor-profesor yang mengajarkan mata kuliah memaafkan. Jadi ini kalimat yang menarik, mata kuliah memaafkan, dan itu 4 SKS diajarkan oleh seorang profesor. Kalau kita cek mungkin di dunia pengajaran kita nggak ada mata kuliah memaafkan. Tapi beliau mengatakan ada mata kuliah memaafkan di Eropa dan Amerika. Rupanya memaafkan itu adalah sebuah seni yang sangat dahsyat dan seni yang sangat tinggi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengulang 3 kali, beliau mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, la tahghab, la tahghab, la tahghab. Jangan kamu marah. Jangan marah, jangan marah. Bayangkan diulang 3 kali, jangan marah. Artinya apa? Marah itu bisa dilakukan pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, marah itu berpotensi menghancurkan manusia. Makanya kemudian ada orang berpendapat begini, orang-orang alim berpendapat begini, siapa yang mampu mengendalikan nafsu makannya, dia bisa mengendalikan 1/4 hidupnya. Siapa yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya, dia mampu mengendalikan setengah kehidupannya. Dan siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, dia adalah orang yang mampu mengendalikan seluruh kehidupannya. Jadi orang yang mampu mengendalikan amarah, menahan nafsu lawamatul amarah, maka dia akan mampu mengendalikan keseluruhan kehidupannya. Nah, kita baru saja dicoba untuk mengendalikan nafsu makan dan nafsu syahwat pada bulan puasa kemarin. Nafsu makan kita kontrol. Orang puasa itu nafsunya di mata. Lihat gogos nafsu. Lihat kue tarlabu nafsu. Lihat kolak nafsu. Tetapi kalau sudah buka semuanya nggak mungkin dimakan secara bersamaan. Jadi belajar mengendalikan nafsu dimulai dengan belajar mengendalikan nafsu makan. Begitu pula mengendalikan nafsu syahwat. Nanti kalau kemudian sudah tinggi baru belajar mengendalikan nafsu lawamatul amarah, nafsu amarah. Maka hubungannya dengan memaafkan apa? Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu lawamatul amarah, nanti dia menjadi orang yang susah memaafkan. Kalau orang yang tidak mampu memaafkan, maka dalam hatinya kemudian hanya berisi dendam saja. Dan orang yang menyimpan dendam dalam kehidupannya,
Dia seperti seorang yang tangannya menggenggam bara api. Kalau ada orang yang menggenggam bara api di dalam tangannya, maka bara api itu akan orang yang menyimpan dendam, tidak suka memaafkan, adalah orang yang bermasalah. Dia akan mudah terkena serangan jantung, tidak tenang hidupnya, ya, mukanya menjadi cepat tua. Maka biasanya, kalau di umat Islam kita menyebutnya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Doa itu berisi semoga Allah menerima ibadah kita semua, kami dan kamu. Di dalam hubungan antar manusia, biasanya kita menyebut minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Sehingga menyelesaikan hubungan antar pribadi kita sama manusia. Itulah kenapa kemudian marah atau memaafkan itu menjadi sebuah bagian penting dalam kehidupan beragama. Karena orang yang mampu meminta maaf dan memberi maaf, orang-orang yang hatinya berisi kebaikan, mereka mudah tersentuh kebaikan dan mereka mudah mentransformasikan kebaikan. Maka jadilah orang yang mudah sekali meminta maaf dan mudah memaafkan. Tidak perlu menunggu hari raya, tidak perlu menunggu setahun sekali. Sebagai manusia kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf, dan kapanpun sebagai manusia kita memberi maaf kepada orang-orang yang menyadari kekeliruan yang telah mereka lakukan. Maka mulai sekarang kita memang harus belajar seni memaafkan agar kemudian kita menjadi orang yang tenang dalam hidup, tidak ada penyakit, tidak memikirkan orang lain sampai kemudian tidak memberi maaf lalu menjadi energi buruk dalam kehidupan kita. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nih kepada Pak Ustadznya. Kami persilahkan nih. Yang mau menjawab, maaf, yang mau bertanya, boleh aktifkan mikrofonnya. Baik, teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Bisa diaktifkan mikrofonnya ya. Benar banget. Nah, sepertinya teman-teman nih sudah pada ngerti nih arti kata saling memaafkan nih Pak Ya, Ustadz. berarti nggak boleh dendam ya kita. Iya, nggak boleh banget. Terutama Apalagi masih dalam suasana lebaran nih ya. Ya, terutama memaafkan para mantan ya. Ya, aduh Pak Itu Ustadz beda nih. cerita Pak Ustadz. Insya Allah itu memaafkan dan melupakan Iya, tentunya. bener banget nih Alifa. Nah, karena tidak ada yang mau bertanya nih, kita terima kasih dulu nih buat Pak Ustadz. ada. Waktunya. Sebelumnya kami mengucapkan Oh, ada lah. Oh, ada. Udah ada yang masuk nih. Halo, Kakak. Iya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, Kakak boleh perkenalkan nama dulu nih mungkin. Ya, terima kasih. Nama saya Inggi.
Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kenapa di hari raya Idul Fitri orang banyak meminta dan memohon maaf, padahal perintahnya adalah memberi maaf, Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, terima kasih nih buat Kakak Ringgi. Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Ini kenapa biasanya di hari raya itu banyak orang meminta maaf? Ternyata Padahal kenyataannya kita disuruh untuk memberikan maaf. bener banget Alifana. Mungkin Ustadz ingin langsung menjawab? Kami silahkan. Iya, jadi tentu sepanjang bulan Ramadan, manusia memang berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Maka Ramadan adalah sebuah bengkel reparasi iman agar manusia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya, Pak Ustadz. Apa masih bergabung bersama kami? hubungan manusia dengan manusia juga harus diperbaiki. Caranya adalah dengan meminta saling mengikhlaskan, menghalalkan, mengikhlaskan semua yang mungkin tidak sengaja dilakukan. Sehingga kemudian dalam tradisi masyarakat Indonesia dikenal halal bihalal. Jadi saling menghalalkan, mengikhlaskan, memaafkan. Begitulah ceritanya kemudian tradisi dalam Idul Fitri isinya adalah saling memaafkan, saling mendoakan. Jadi mencerna hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah selesai, maka manusia perlu juga melakukan silaturahim dan meluruskan hubungan antar sesama manusia. Sehingga isinya adalah saling meminta maaf dan saling memberi maaf untuk menyempurnakan ibadah ini. Lalu laksana manusia ini seperti bayi yang baru lahir, dosanya hilang antar dia dengan Tuhannya dan dosanya juga berkurang antar dia dengan sesama. Begitu intinya. Seperti itu ya. Gimana untuk Kak Ringgi jawaban dari Pak Ustadznya? Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih juga nih untuk Kak Ringgi yang sudah bertanya Iya, dan untuk Pak Ustadz yang sudah menjawab juga. tentunya. Mungkin ada kesempatan lagi untuk bertanya atau tidak ada? Oh iya Kak, ada satu pertanyaan. Oh, ada. Oh, ada lagi nih Alifah. Kakak boleh perkenalkan namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, ini yang mau saya tanyakan. Amarah itu digunakan di waktu kapan saja Pak? Atau amarah itu dihilangkan atau disimpan di waktu tertentu baru dikeluarkan Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaannya juga bagus ya. Pertanyaan yang luar biasa. Benar banget. Luar biasa Nah, sekali Pak sekarang Ustadz penanya kita pada sore hari ini. Iya. Kita kasih Jadi kalau untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, teman-teman kalau pernah menonton film produksi Hollywood, saya agak lupa pemainnya, tapi judulnya Anger Management. Jadi mengelola kemarahan. Nah di Hollywood itu orang itu butuh kelas untuk mengendalikan kemarahannya. Kalau nggak salah yang main tuh Adam Sandler. Jadi anger management itu kelas untuk mengelola kemarahan. Jadi apakah pertanyaannya apakah kita boleh marah? Boleh. Marah juga nggak boleh ditahan. Lalu marah yang kapan? Nah, mencontoh Nabi Muhammad SAW, Nabi itu marah dalam urusan publik, bukan urusan privat. Artinya begini, Nabi kalau dihina pribadi, Nabi jarang marah. Misalnya Muhammad miskin, Nabi nggak pernah marah. Tapi kalau dihina agamanya, maka Nabi akan marah. Jadi yang Nabi lakukan adalah tidak
menanggapi soal pribadi, tapi Nabi selalu marah apabila kemudian yang dihina adalah agama beliau, Tuhan beliau. Jadi apakah kita boleh marah? Boleh, tetapi marah dengan alasan-alasan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Bukan mudah marah dengan alasan-alasan yang sangat sederhana, sangat sepele, atau justru alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, apakah marah harus dihilangkan? Tidak. Marah itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia digunakan apabila kemudian pada tempatnya. Marah juga tergolong nafsu, dan nafsu memang tidak boleh dihilangkan. Allah menciptakan nafsu. Tapi nafsu itu dikendalikan dan dikelola dan digunakan pada tempatnya. Sehingga biasanya kalau kita dihina pribadi, ya udah memang kita memang makhluk yang sangat lemah, punya banyak kekurangan. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW soal marah. Sehingga marahnya beliau adalah marah dengan kepentingan-kepentingan publik, marah yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar penghinaan kepada pribadi. Nah, apakah sekarang kita juga dihina pribadi boleh marah? Marah tentu dengan takaran yang wajar. Tapi kemudian sabar dan memberi maaf jauh lebih mulia. Begitu. Ya, Pak Ustadz. Baik, Terima Terima kasih. kasih. Kita masih boleh marah tapi harus tahu tempat ya. Iya, benar Alifa. Katanya. Nah, Iya. untuk kakak yang tadi bertanya nih, apakah jawaban dari Pak Ustadz sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah. Terima Kita kasih, Kak. emang harus saling memberi maaf ya. Iya. Oh iya, terima kasih Ya. juga nih hari ini Pak Ustadz kan sudah memberikan tausiah yang luar biasa banget Iya, buat sangat kita nih. menyejukkan kalbu ya. Bener Terima kasih. banget. Baik, kalau sudah tidak ada saya mau closing statement boleh? Ya, boleh Ustadz. Silahkan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Closing statement. Closing sahabat-sahabat statement, mulia. silahkan. Ya, baik sahabat-sahabat mulia. Seseorang itu kalau kemudian ingin hidupnya baik, maka dimulai dengan membaikkan kolbunya, hatinya. Maka hati itu adalah segumpal daging yang melakukan banyak sekali hal. Apabila daging itu posisinya baik, tidak menyimpan dendam, tidak mudah marah, mudah ikhlas, menerima segala sesuatu, maka seluruh jasad kita akan baik. Tapi kalau hati itu diisi dendam, marah, hati itu seperti terbakar. Dia akan kemudian menghitam, dan hati itu kemudian akan mengakibatkan banyak sekali kerusakan yang kita lakukan di seluruh kehidupan kita. Kita menghabiskan energi kita hanya untuk menghancurkan orang, memperbaiki hati kita, agar hati kita menjadi hati yang ikhlas, qalbun salim, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Barakallahu fikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Ustadz. Ya. Nah, sekarang kita boleh lanjut nih untuk acara kita hari ini. Alifah, karena nih biasa kalau kerja suka lupa waktu sholat nih. Biasanya Alifah biar nggak lupa waktu sholat pakai apa gitu atau diingatkan siapa gitu. Alifah sih biasa pakai tik ya. Ada tipsnya nih. Alifah biasanya mengaktifkan layanan Muslim Plus dari Telkomsel di UMB. Bintang 500, bintang 555 pagar. Nah, di Muslim Plus ini banyak sekali fiturnya tentunya ya. Seperti informasi waktu sholat, dan juga konten Islam ayat Al-Quran dan lainnya loh Kak. Banyak banget. Keren banget dong Alifah. Nah, berarti sekarang Kak Ana boleh dong aktifkan konten Muslim Plus di bintang 500 bintang 55 pagar. Boleh banget lah. Itu sangat membantu kok. Kita bisa tahu informasi semua loh. Jadi nggak Keren kelewat. banget. Nah, Alifah, sekarang nih waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Apa tuh? Kita bakal tatap muka secara virtual nih sama Kak Anissa dan Kak Oka. Ya, apakah sudah ada atau belum? Oh,
Kami mendapatkan informasi bahwa Kak Anissa dan juga Kak Oka belum bergabung bersama kami. Jadinya nih Kak, kita masuk aja ke sesi tanya jawab atau sesi quiz yang berhadiah ini tentunya. Nah, untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaannya nih, boleh aktifkan mikrofonnya plus menyebutkan namanya ya. Nah, sekali lagi, Alifa menekankan tentang mekanisme cara menjawab pertanyaan ya, benar. Yaitu dengan cara mengaktifkan mikrofon kalian semua dan kalian menyebutkan nama masing-masing, bukan nama orang tentunya, menyebutkan nama masing-masing. Ini yang kami dengar dulu untuk menjawab pertanyaan. Nah, misalnya nih yang sudah ditunjuk nggak bisa jawab, kita kasih kesempatan buat yang lain, hanya 1 kali kesempatan. 1 kali kesempatan, jangan dilewatkan. Ada hadiah saldo link aja. Baik, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama mungkin. Pertanyaan pertama, silakan Kak Ana. Untuk teman-teman yang dari tadi dengar percakapan kita nih, bisa pertanyaannya gampang banget. Nah, siapa nama manajer brand Ambon yang bisa yang lainnya? Yang lainnya boleh matikan mikrofonnya yang mau menyampaikan. Yang tadi terdengar siapa, Liva? Yang paling keras itu kalau namanya tadi kalau nggak salah tuh Inggi ya. Gimana menurut Alifa? Iya, aku dengar. Ya. Nah, untuk peserta yang lain teman-teman Remas boleh matikan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Untuk kakak ini boleh aktifkan mikrofonnya dulu. Sudah. Ya, silakan jawab. Muhammad Irjan. Wah, bener banget nih. Dari tadi dengar percakapan kita nih ya. Nah, ditunggu hadiahnya loh Kak. Saldo apa? Makasih. Aja. Nah, Alifa, makasih Telkomsel. Siapa? Kanisa sama Kak Oka nih. Beneran nih. Nah, ini sabar dulu. Alifa mau ngasih tahu teman-teman dulu, soalnya ini rame banget ini. Teman-teman menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu supaya Kak Anissa dan Kak Oka bisa terdengar oleh kita semua ya. Bener banget kan nggak nih. mungkin rebutan masuk nanti suaranya. Iya. Baik. Apa sudah masuk? Baik, langsung aja. Nah, oke, kita sapa dulu nih Kak Anissa sama Kak Okanya. Assalamualaikum Kak Anissa dan Kak Oka. Halo, hai. Iya, halo. Yang lain sudah mendengar suaranya Kak Anissa sama Kak Oka? Waduh, kita kendala jaringan ya. Iya nih sepertinya. Mohon teman-teman untuk bersabar karena di sini kita juga sedang mengusahakan supaya tetap terkoneksi dengan Kak Oka dan Kak Anissa tentunya. Teman-teman Remas masih semangat kan? Harus semangat dong, masih banyak kuisnya loh. Wah, sudah terkoneksi. Alhamdulillah. Halo teman-teman. Halo Kak. Halo Kak Oka, halo Kak Anissa. Halo. Halo Kak Anissa. Iya. Halo semuanya. Sehat-sehat nggak di sana? Alhamdulillah sehat-sehat. Mungkin Kak Anissa sama Kak Oka mau langsung menyapa teman-teman Remas dari Maluku? Silakan. Teman Remas yang ada di Maluku. Remas Maluku. Apa kabar? Halo Kak Anissa dan Kak Oka.
Wah, Masya Allah nih teman-teman Remas luar Ini biasa yang lainnya banget. ini menonaktifkan mikrofon kali ya. Jadi yang kedengeran satu Oh, gitu. iya. Supaya tetap terdengar nih Tapi Kak rame Oka sama banget Kak sih. Anissa. Ya, rame banget memang, tapi mereka menonaktifkan mikrofon. Nah, Alifa, sebelum kita lebih mengenal lebih dalam Kak Anissa dan Kak Oka, Iya. gimana kalau kita dengerin lagunya Kak Anissa dulu nih? Lagunya apa tuh, Alifa? Lagunya Berakhir dalam Taubat. Berakhir dalam Taubat. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Terlalu diinin. Kenapa? Accept gitu. Oh ini udah. Baik, teman-teman perlu diketahui bahwa kita dengan koneksi ya, Ya. Kak Anissa dan juga Kak Oka. Jadi mohon bersabar nih untuk teman-teman Remas yang karena mau kita nyapa. sama-sama nunggu di sini, Iya, bukan bener teman-teman banget. aja yang ada di rumah. Kita di sini juga nunggu, masih mengusahakan. Jadi mari kita tunggu sama-sama performance dari Kak Anissa dengan lagu yang akan dibawakannya. Teman-teman udah kedengeran suaranya? Halo. Halo teman. Putus-putus ya Kak. Putus-putus ya. Baik, sekali lagi kami mengingatkan kepada teman-teman karena Kak Anissa mau perform lagunya. Jadi teman-teman diharap untuk hening sejenak, yaitu dengan cara menonaktifkan mikrofonnya. Supaya kita dapat mendengarkan dengan baik ya suara jernih dari Kak Anissa. Iya tentunya. Halo. Hai semuanya. Halo semuanya, kedengeran nggak suaranya? Hai Kak Anissa, Kak Rahma. Hai Halo Kak Kak Anissa. Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Kita agendanya apa nih? Langsung nyanyi aja. Kayaknya belum ya, Alifa. Kayaknya belum ada suaranya di sini. Halo, hai. Hai. Halo, hai. Hai. Halo. Hai. Udah kedengeran, udah jelas? Halo. Udah ada suaranya belum? Jelas. Wow. Udah. Okay. Sudah jelas Kakak. Siap. Sejelas ya. Oh, kita sudah tersambung nih sama Kak Anissa Rahman lagi nih, sama Kak Oka. Sudah yang Apa kembali nih, Alifa? yang menyanyi lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Nah, oke. Sabar ya, lagunya terakhir lagi. No. Sudah. Baik, oke. Sambil menunggu kita si langsung dengan Kak Oka aja gitu. Boleh. Kita kulik lebih dalam. Nah, Kak Oka, dengar-dengar nih, Kak Oka selain bermusik, Kak Oka juga kerja kantoran ya? Bener banget. Nah, di kantor mana itu ya Kak? Kalau boleh Kira-kira? tahu. Di salah satu kantor telekomunikasi yang paling besar Kode banget kita. Telkom lah. Di Telkom, ada kode Telkom lah gitu. Nah, Nah, Alifa pengen tanya nih, Kak Oka. Gimana caranya Kak Oka memanage diri menjadi pribadi yang lebih profesional? Diri di antara orang kantor yang kerja di Telkom dan juga apa nih? Gimana kok bisa keduanya?
sebenarnya sih emang gak gampang memang. Jadi dulu sih sebenarnya fokusnya memang di kantor aja, cuman ada teman-teman dari produser yang ini ngajakin, jadi ya udah kita senang, kita bareng-bareng di sini gitu. Kalau untuk menjaga produktivitas ya pastinya harus harus ngejaga waktu banget sama kesehatan, karena itu dua hal yang paling penting buat dijaga. Nerima job kalau bisa sebisa mungkin di hari Sabtu sama Minggu kayak gini, diselip-selipin aja gitu. Seperti itu. Inspirasi banget nih buat kita Inspirasi. MC sama teman-teman Remas juga. Iya, Selain bisa pastinya. kantoran, bisa juga nyanyi-nyanyi dong. Dan tetap Nah, fokus juga guys. bener banget. Nah, next kita mau dengar suara merdunya Kak Anissa Rahman dulu nih. Gimana, Liva? Boleh dong. Yang itu yang kita tunggu-tunggu Nah, justru. lagunya yaitu Berakhir Dalam Taubat. Mari kita saksikan bersama. Kali ini Anissa membawakan lagu Ilham Satu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau tahu lagunya bisa cek nanti ya di YouTube channel Anissa Rahman. Ilham Satu في بها المصطفى والمرتضى وفاطمة يا الله kuatkanlah kami bila wabah ada ujian. Ya Allah, akhirilah segera bila ternyata azab bagi kami. Sesungguhnya kami untuk menjaga iman dan takwa kami. Namun bila belum sempurna, maka ampuni dan bimbinglah ke jalan Nabi. Ilham Satu fi biha wahba المصطفى Terima kasih. Waduh, selain cantik nih Kak Anissa, suaranya merdu banget dong. merdu banget tentunya, Masya Allah ya. Kita dengernya itu loh adem banget. Nah, mungkin Alifa mau nanya-nanya nih sama Kak Anissa. Iya nih, tentunya Alifa kepo banget sama Kak Anissa. Iya. Ya Kak Anissa, Alifa boleh tanya kan? Boleh banget. Boleh banget nih. Alifa tanya, perjalanan karirnya Kak Anissa itu seperti apa sih? Dulu itu dari mana ke mana ya? Kok bisa tiba-tiba jadi penyanyi gitu? Apa memang sudah hobinya dari kecil udah nyanyi? Kalau dibilang hobi, hobi sih nggak. Sebetulnya aku dulu malah dari kecil nggak hobi penyanyi ya. Aku mulai nyanyi-nyanyi gitu ya, berani di depan orang itu waktu umur 5 tahun. Waktu itu 5 tahun, tapi hanya di depan keluarga aja sih gitu. Nah setelah itu pas sekolah, waktu itu aku madrasah ibtidaiyah MI,
eh, kelas 6 kelas 6 MI ya, SD kelas 6 aku udah solawatan tapi yang tanpa musik gitu. Sampai akhirnya aku dari yang tanpa musik sampai pakai musik, waktu itu qosidahan, jadi vokalis qosidahan, terus waktu itu pindah lagi ke Marawis, naik lagi pindah lagi ke hadroh sampai yang ke gambus gitu. Jadi semuanya bertahap, dari yang nggak ada musik sampai yang pakai musik sampai yang musiknya rame banget. Panjang ceritanya. Oh, panjang banget ternyata Panjang ceritanya, banget. Liva. Kisahnya panjang ya. Nah, Itu kan. bakat berarti ya. Nah, iya bener banget, Alifa. Ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Nisa. Kak Ana ya mau Iya, tanya. dari Kak Ana nih. Kak, By the way nih, Kak, lagu berakhir dalam taubat ini diceritakannya tentang apa gitu ya? taubat pasti. Baliknya. Ya, Pastinya tentang cerita di dalam. taubat. Jadi kayak mengajak kita juga sih buat bermuhasabah diri gitu. Kita kapanpun, siapapun, kapan aja kita akan mati gitu. Kita nggak akan pernah tahu kapan ajal menjemput kita gitu. Dan tinggal menunggu gilirannya aja sih. Giliran apa nih, Iya. Kak? Giliran apa nih, Kak? Pastinya dijemput oleh yang maha. Oh iya. Nah, teman-teman Remas nih jangan lupa karena tadi sudah dengar lagunya berakhir dalam taubat, segera aktifkan NSP-nya. Caranya ketik BD Taubat, kirim ke 1212. Alifa juga jangan lupa segera aktifkan Ya, habis NSP-nya. ini aku akan mengaktifkan NSP-nya ya. Keren banget. Di BD Taubat. SMS ke 1212. Baik. Lanjut lagi ke pertanyaan buat Kak Anissa ya. Masih kepo nih. Boleh. Nah, Kak Anissa, boleh nggak cerita gimana puasa tahun ini dan kegiatan Lebaran di tengah pandemi sekarang ini? Pasti beda banget dong. Beda banget, beda banget. Pasti semuanya juga merasakan perbedaannya. Pertama, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi mungkin harus, ya memang memang harus beribadah di rumah aja gitu kan. Terus juga jadi nggak bisa kumpul-kumpul sama keluarga atau sama teman-teman gitu kan, semuanya terbatasi gitu. Tapi kita nggak usah mengeluh lah, bersyukur aja, kita jalanin aja. Pasti semua ada hikmahnya dan semua akan kembali normal. Jangan lupa nih ada satu lagi. Iya benar. Oh iya. Emang. Terus bareng suami juga sekarang. Oh, udah berkeluarga. Oh, nggak apa-apa kalau gitu ya. Jadi saling maaf-maafannya di rumah aja. Udah ada yang jaga ternyata. Udah ada yang ngamanin. Baru 2 Waduh, kita ucapkan selamat kalau gitu ya, pengantin baru. Cepat-cepat punya momongan ya. Amin, amin. Tapi pasti kepikiran juga di era pandemi seperti ini ya. Takut ke rumah sakit, was-was. Dikit-dikit jadi kepikiran. Baik, karena kita udah tanya dari Kita kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman Remas Maluku. Mungkin yang mau bertanya sama Kak Anissa? Boleh aktifkan mikrofonnya. Boleh. Hanya kasih kesempatan untuk 2 orang saja ya, Alifa ya. 2 orang saja. Saya host. Ya, sebutkan namanya ya, Kakak. Ayo sini ikutan. Aduh Syakir nih. Halo. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, kakak yang mau bertanya, silahkan perkenalkan dulu namanya. Dan teman-teman yang lain boleh menonaktifkan mikrofonnya. Halo. Halo, kakak. Halo. Kenal barusan. Hai. Mana pertanyaannya?
Mungkin yang lain mau bertanya, kita next ke teman-teman yang lain nih. Yang mau bertanya kepada Kak Anissa mungkin boleh menyalakan mikrofonnya dan sebutkan namanya ya. Waduh, mana nih teman-teman nih? Nggak tahu tuh udah di mana. Nggak kedengeran. Gak ada yang mau bertanya nih. Gak penasaran sama Kak Anissa. Mumpung lagi virtual bareng Kak Anissa nih. Saya mau tanya, host. Saya mau tanya. Nah, kakak boleh perkenalkan namanya? Oke, perkenalkan. Assalamualaikum Kak Anissa. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Nardin, mahasiswa di Universitas Patimura. Oke, boleh ya Kak, mau tanya-tanya tentang masa lalunya Kak Anissa. Kak Anissa, itu waktu masih sama masih gabung di grup Sabian, itu kenapa Kak Anissa bisa keluar dari situ, dari grupnya Sabian? Oh gitu. Kepo banget nih ya. Ngulik masa lalu nih. Ya, mungkin Mas tuh baru perhatiin gitu. Oh, ternyata yang bisa Dian gitu mungkin. Biasanya kayak gitu. Simpel aja sih. Sebetulnya awalnya karena memang banyak teman-teman yang mendukung juga Anissa untuk berkarya sendiri dan Anissa pengen lebih luas aja gitu dan berkarya sesuai passion Anissa. Oh gitu. Jadi sesuai fashionnya Kak Anissa aja gitu ya. Iya, sesuai passion. Iya. Ingin berkarir sendiri dan mengembangkan diri. Nah, untuk Nardin nih, pertanyaan tadi sudah terjawab atau belum nih? Masih mau kepo-kepo lagi? Cukup kayaknya, cukup. Terima kasih untuk Nardin yang sudah memberi pertanyaan. Nah, Alifah, kita mau kasih kesempatan kedua buat yang lainnya juga nih. Iya. Pertanyaan terakhir tentunya. Ditujukan untuk Kak Anissa ya. Teman-teman Remas masih semangat kah? Masih terkoneksi apa enggak nih? Masih terkoneksi ternyata. Masih terkoneksi. Mungkin masih dipikir-pikir nih mau nanya apa nih ya sama Kak Anissa. Kapan nikah Kak Anisanya? Ya Allah. Siapa nih yang bertanya? Siapa nih yang bertanya? Jess. Oh, Kak Jess. Oh, Kak Jess, silakan semua beri pertanyaan kepada Kak Anissa. Kak Anissa kapan nikahnya? Waduh, kayaknya rame nih barusan di berita-berita nih. Kayaknya di rumahnya nggak ada TV ya? Kayak gitu tanya. Kamu udah berteman belum sama aku di Instagram? Jadi kode banget ya. Jeci. Alhamdulillah sudah 2 bulanan lah ya. Tanggal 15 Maret kemarin. Sebelum COVID sih. Dan setelah itu kan baru tanggal 18-nya baru lockdown. Nah, buat mau kepo-kepo selain di sini bisa di Kak Anissa mau mempromosikan Instagramnya mungkin ya untuk teman-teman di sini. Bisa lebih dekat nih teman-teman yang dari Maluku nih. Buat teman-teman remaja masih. Buat teman-teman remas di Papua. Maluku Kak. Ampun ya. Jadi ampun. Cek Instagram aku Anissa Rahman ANISARAAMAAN. Oke. Banyak banget kayak Instagramnya nih. Langsung aja nanti dicari nih Instagramnya Kak Anissa.
kepoin dan tanya-tanya lebih dalam mungkin ya. Tapi nggak boleh DM dong. Artisnya artis. Nah, untuk sesi tanya jawabnya mungkin udah ya Kalifa ya. Kita lanjut aja nih. Kita lanjut ke acara berikutnya nih. Nah, kita mau dengerin lagunya Kak Oka mungkin? Wah, bener. Pengen banget denger suaranya Kak Oka, Alifa nih. Waduh, Alifa, jangan gitu dong. Enggak kode kok, emang beneran. Langsung aja kita. Langsung aja dengerin lagunya Kak Oka. Mari kita saksikan. Lagunya yang berjudul Waktu Terakhir. Iya. Teman-teman, cek. Ini lagu pertama aku. Ayo sadar, udah empat. Dulu kau selalu tanyakan kabarku, perhatian betah dan terganti. Kini cintamu di mana? Tiada lagi bahagiamu denganku. Berikanlah aku waktu terakhir. Jika memang harus kau tinggalkan aku, kau lupakan kenanganku bersamaku. Kau yang selalu dalam hatiku, kau yang selalu warnai langkahku, kau mampu redam semua amarahku, diri bulan pemenang hatiku. Kini cintamu di mana? Tiada bahagiamu denganku. Berikanlah aku waktu terakhir. Jika memang harus kau tinggalkan aku, kau lupakan kenanganku bersamaku. Berikanlah aku waktu terakhir. Jika memang harus kau tinggalkan aku, kau lupakan aku. Meluk dirimu di penghujung waktu. Meski memang nanti pasti kau kan pergi, kau lupakan kenanganku bersamaku. Lupakan Terima kasih. Wah, terima kasih. Adem banget rasanya. Bener banget.
Alifa. Kamu nggak meleleh nih rasanya. Meleleh banget aku dengar suaranya Kak Oka. Nah, kalau kamu meleleh, jangan lupa buat Alifa dan teman-teman Remas dan Telkomsel Lover, aktifkan NSP-nya Kak Oka. Caranya ketik Oka kirim ke 1212. Oke, mantap. Aku ketik sekarang ya. Boleh. Kak Oka, udah nerima SMS dari Alifa belum? SMS dari Alifa, coba aku cek dulu. Mana ada itu kan untuk aktivasi NSP. Ya kali kan. Ya udah nanti aja aku coba usaha lagi. Di Instagram aja boleh. Nah, di Instagram boleh, di Instagram boleh. Aduh. Nanti baik aku banget nih. cari. Siap. Nah, kita mau lanjut ke acara yang mana nih? Mau nanya-nanya atau mau langsung ke nyanyi-nyanyi juga nih? Sepertinya kita langsung masuk di performance spesial yang sudah dinanti-nantikan kita semua tentunya. Lagunya judulnya apa ya, Alifa? Judulnya adalah Aisyah Istri Rasulullah yang akan disampaikan, yang akan dinyanyikan oleh Kak Anissa Rahman dan Kak Oka. Marilah kita saksikan sama-sama. Kulit putih bersih merah di pipimu, Nak Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi yang cintamu, hingga Nabi minum di badan saya. Nabi kan terpanjang mencubit hidungnya. Aisyah, oh kamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, kau punya waktu Rasulullah. Aisyah, sungguh sesirah kasih cintamu, bukan persis novel bulan benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Bumi indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi yang cintamu, bila lelah Nabi beriku, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Bareng-bareng yuk. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, indah ujung nyawa, samping Rasul. Aisyah, bukan persis novel bulan benci jadi rindu, kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sesirah kasih cinta, bukan persis novel bulan benci jadi rindu, kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Thank you. Terima kasih. Luar biasa, Masya Allah, sungguh indah nih lagunya.
Indah Aisyah sekali istri suaranya Kak Rasulullah. Anissa dan juga Kak Oka. Bener banget nih Adem Alifa. banget pokoknya deh. Nah, tidak terasa nih Alifa. Dari penghujung acara aja nih. Iya bener. Namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Biar biar kenapa? Makin Biar kita rindu. tahu gimana rasanya rindu. Bener. Semoga baik isi lagu Aisyah istri Rasulullah serta apa yang disampaikan oleh Kak Anissa dan juga Kak Oka dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Bener banget. Sekali lagi nih, aku nggak bosan-bosan ingatkan teman-teman Telkomsel lovers, segera aktifkan NSP Aisyah istri Rasulullah. Caranya gampang banget, tekan bintang 121 bintang 405 pagar atau ketik SMS AIRKX kirim ke 1212. Jangan lupa loh, Alifa juga loh. Pastinya nanti akan Alifa aktifkan. Nah, Alifa, kita mau menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Kak Anissa dan juga Kak Oka. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman Remas Maluku. Kalian keren luar biasa. Kalian luar biasa, kata Ainoa. Aku sampai jelemotan ngomong keren luar biasa loh. Aku terpaksa sama suaranya Kak Anissa sama Kak Oka. Terpesona sama Kak Oka. Sampai lupa caranya ngomong gimana. Bisa kayak gitu ya. Nah, sebelum kita berpisah nih, mari kita berfoto bersama secara virtual ya teman-teman ya. Baik, mari kita pertemukan dua telapak tangan kita sama-sama. Ya, teman-teman semua, mari kita lakukan sama-sama ya. Boleh aktifkan kameranya? Aktifkan kamera. Supaya semua dapat tercapture dengan baik. Pasang wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Iya, yang paling manis pokoknya. Biar nanti kalau di-upload di sosial media kalian gak insecure lihat wajah kalian sendiri ya. Baik, udah siap? Baik, kami hitung mundur ya. 3, 2, cheese. Baik sekali lagi. Ini boleh gaya bebas nggak? Gaya bebas kayak gimana? Gimana Lisa? Asal cantik aja gayanya. Oh boleh. Bukan renang loh gaya bebas. Baik. Ya itu mundur. Gini aja nih. Oke, sarangeo. Sarangeo gitu. Nggak apa-apa sarangeo gini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah tercapture dengan baik ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu hasilnya seperti apa, ditunggu aja supaya kita share sama-sama tentunya di sosial media. Nah, sebelum kita pamit nih Alifa dan teman-teman Remas, hari ini kita melakukan acara ini diselenggarakan oleh Telkomsel bersama Remas Maluku, didukung oleh Cloud X, Cloud Best Communication, Langit Musik, streaming musik lagu terbaik, NSP 1212, dan tentunya Maxstream Channel for You. Baik. Nah, karena kita masih dalam suasana lebaran, kami mau menyampaikan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Anissa. Bye-bye. Sampai jumpa di Instagram. Sarangeo, Alifa. Sarangeo, Remas. Sarangeo, Alifa. Bye-bye, Ana dan Alifa. Bye-bye Kak Anissa. Terima kasih sudah menghibur kita semua di Maluku. Terima kasih teman-teman. Jangan terlalu sibuk, Kakak Afdal. Kakak Naldo. Selamat sibuk Kakak Afdal. Katanya nih. Kakak Jess, maaf ya Kakak Jess ya.
Woi, itu nama Baronda, bunuh tuh. Selesai, selesai. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya
indah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Hubairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Waktu sahar biyadi الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء كمن سكيم بحازة وقتنا على شفاء وكم به تصال من عبد بالمصطفى كمن سكيم بحازل وقتنا على شفاء وكم به تصال من عبد بالمصطفى وقت السحر بيدي الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri kamin sekimin bihazal waqtina ala شفاء وكم به تصال من عبد بالمصطفى ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من